Untuk tim teknikal, Sidik bisa pertanyaannya dipindah. Oke, baiklah. Terima kasih Azila sebelumnya. Mungkin kita mulai dari yang chat dulu atau yang udah raise hand dulu nih? Oke, baik. Di sini mungkin kita mulai dari yang raise hand dulu kali ya. Gimana Kak Syafiq kok? Terserah sini yang chat juga udah ada banyak. Nanti aku rapel sekalian aja kalau materinya masih pertanyaan masih sama, nanti aku jawab sekaligus. Oke. Mungkin dari yang raise hand dulu boleh kali Kak? Boleh, oke. Untuk Brion, Kak Sudarman dipersilahkan. Selamat siang kepada semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Fakultas Geologi Universitas Pertamina yang sudah melakukan webinar ini, sehingga salah satu tridharma perguruan tinggi yaitu pengabdian masyarakat dapat tersampaikan, termasuk ke saya. Saya berdomisili di kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Tentunya Provinsi Kepulauan Riau itu banyak pulaunya, lebih banyak dari Pulau Seribu. Nah, ini yang menjadi perhatian saya, keprihatinan saya, apalagi belakangan ini kami mengalami musibah, misalnya dengan curah hujan yang tinggi dan kondisi pantai yang amat sangat tidak mendukung. Jadi yang menjadi pertanyaan buat narasumber pertama yaitu kira-kira bagaimana mengembangkan komunitas Kemaster ini ke seluruh Indonesia, karena Indonesia itu adalah negara kepulauan yang bermasalah dengan hal-hal perawatan terhadap garis pantai yang telah terjadi sampai saat ini. Kemudian untuk narasumber kedua, kira-kira apa langkah yang terbaik untuk bukan hanya menghadapi abrasi, tapi menghadapi pengaruh-pengaruh kebutuhan daripada manusia sendiri yang selalu melakukan timbunan-timbunan terhadap mangrove itu. Terima kasih. Baik Pak Brion, saya coba jawab untuk pertanyaan pertama yang tadi tentang bagaimana kalau ada kenapa nggak kemangtir regional lain tuh banyak gitu ya, tersebar di beberapa pulau, berhubung Indonesia ini kaya akan pulaunya cukup banyak. Sebenarnya untuk komunitas yang peduli tentang mangrove ini nggak harus tentang di bawah sebuah nama Kemangtir Jakarta ataupun Kemangtir itu sendiri. Umumnya sebagai contoh, saya pernah berdiskusi dengan salah satu kolega atau teman yang peduli juga tentang mangrove. Dia itu sendiri benar-benar dia yang sadar karena dia mungkin berkuliah di salah satu universitas gitu yang bergerak di bidang biologi. Jadi dia kembali ke salah satu desanya, yaitu di bagian Aceh atau pesisir Aceh. Dia sadar bahwasanya daerah dia masa kecil dia itu dulu banyak pohon, terus masih banyak ikan-ikan kecil atau kepiting-kepiting. Cuman seiring berjalannya waktu dia merasa kok setelah dia kuliah ini banyak daerah tersebut sebagai kering kerontang, nggak banyak hewan-hewan dan juga malah banyak tambak-tambak udang. Maka dari itu dia coba sosialisasi secara sendiri terhadap kelompok-kelompok tani atau kelompok-kelompok tani yang ada di daerah pesisir dan juga kelompok tambak udang dan juga kelompok nelayan sekitar yang difasilitasi oleh pemerintah atau daerah melalui mungkin kecamatan atau kabupatennya. Jadi berdasarkan ilmu-ilmu yang telah dia pelajari selama bangku kuliah, baik itu secara akademisi maupun dari diskusi bersama banyak pihak, dia coba membuat sebuah materi pengantar bahwasanya daerah pesisir itu penting dan harus dilindungi. Dan akhirnya atas sinergi tersebut dari kelompok tani, kelompok tambak udang dan kelompok nelayan bisa membuat, saya lupa tapi mereka bisa membuat kayak daerah ekowisata mangrove
yang bisa melindungi daerah pesisir mereka, sekaligus bisa memberi ada income lah, yaitu dari berupa hutan taman-taman mangrove yang bisa jadi destinasi wisata. Jadi untuk kegiatan yang peduli tentang lingkungan itu tidak harus dari ada wadahnya, cuman atas kuncinya itu kesadaran masyarakat, atau seenggaknya ada satu orang yang sadar, itu mungkin bisa menyadarkan yang lain. Jadi juga saya akan menjawab sekaligus pertanyaan dari Kak Rahmawati Ananda dari Kalimantan Timur tentang bagaimana kinerja sinergi untuk pemerintah dan juga masyarakatnya. Memang yang paling umum, kesadaran yang paling mendasar yaitu dari diri mereka masing-masing atau warga pesisir khususnya, dan juga akan dikolaborasi dengan pemerintah daerah melalui kecamatan ataupun kabupaten, dan juga dengan kelompok-kelompok tani atau yang bersinggungan langsung dengan daerah pesisir. Nah, nantinya kalau memang dari sinergi tersebut telah kuat, insya Allah dari pemerintah pasti mendukung, baik itu dari segi modal maupun peraturan. Namun untuk izin misalkan tambak udang atau penambangan pasir, itu mungkin dari warganya sendiri. Jika memang menolak, pasti kan ada sebuah gerakan yang menolak penambangan pasir. Itu bisa menjadi perhatian pusat juga, khususnya pemerintah daerah, bahwasanya daerah tersebut harus dilindungi atau dari segi abrasinya cukup tinggi. Jadi harus biar bisa anak cucunya merasakan indahnya daerah pesisir mereka, bagaimana banyak kepiting atau ikan-ikan kecil. Mungkin itu Pak Brion, dan juga saya tadi menjawab langsung pertanyaan dari Kak Rahmawati Ananda di Kalimantan Timur. Baik, terima kasih Kak Syafiq. Untuk Pak Brion dan Kak Rahmawati, jawaban. Kita lanjut. Untuk selanjutnya yaitu ada Kak Regina Izak, silahkan. Ya, baik, selamat siang. Terima kasih buat waktu yang diberikan kepada saya. Saya Reginald, saya di DKI Jakarta, tapi memang saya asli anak dari timur, anak pantai juga, saya dari Ambon. Tadi pertanyaan yang sudah saya cantumin di kolom chat itu kan ada 3 pertanyaan. Jadi mohon maaf, tadi untuk pertanyaan nomor 3 yaitu saya coba ulangi, itu bagaimana bisa ikut di dalam komunitas Kemangter Jakarta. Kalau bisa untuk di luar mahasiswa, misalnya profesi yang lain mungkin bisa ikut bergabung. Nah, untuk pertanyaan saya coba fokuskan di hal yang ada poin nomor 2, yaitu kalaupun penanaman mangrove, kalau kita lihat ada juga untuk di daerah pesisir luar maupun pesisir dalam, atau dalam artian di dalam atau di luar teluk, sejauh mana mungkin dari pengalaman kakak-kakak di Universitas Pertamina ini untuk dengan komunitas ini, bagaimana untuk menyikapi pola perubahan iklim. Saya juga menambahkan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Brion tadi, bahwa bagaimana untuk kalau kita dalam artian menyikapi di mana kondisi pandemi ini, kebanyakan kan kita lihat situasi kan alam yang ada perubahan kondisi yang harus kita sikapi. Nah, langkah-langkah strategis apa yang bisa kita optimalkan kepada bukan saja masyarakat pesisir, tapi bagaimana kita untuk menyikapi hal ini lewat komunitas yang ada. Dan apakah kalaupun ada jurnal-jurnal yang bisa di-share buat kita mungkin untuk jadi bahan bacaan, atau kita bisa melihat perkembangan, dan juga untuk kecintaan. Kebetulan saya juga waktu semasa SMA pernah ikut dalam komunitas Mapala ya, mahasiswa pencinta alam. Jadi mungkin ada satu masukan juga buat ya saya sebut kakak-kakak atau adik-adik di sini, karena bagaimanapun sebagai pembelajar dimanapun, bagaimana kita menyikapi kondisi perubahan iklim ataupun cuaca saat ini, untuk kita lebih fokus hal-hal strategis tadi. Jadi yang presentasikan baik itu penggunaan APO dan lain-lain, bagaimana kebetulan saya dekat dengan Jakarta Utara juga saat ini. Kalau kita melihat kondisi mungkin Pantai Indah Kapuk, eksplorasi pembangunan yang cukup gencar saat ini, katakanlah ada PIK 2 dan lain-lain, mungkin daerah Tanjung Priuk. Jadi kira-kira bagaimana ada hal-hal strategis, ada hal-hal terbaru mungkin dilakukan oleh komunitas Kemangter saat ini, mungkin kita bisa berpartisipasi dalamnya. Mungkin sedikit sharing, dan juga mungkin ada pertanyaan juga saat ini. Terima kasih banyak, Kak. Aku coba jawab dulu, nanti mungkin Bang Eko akan nambahin. Kalau dari keanggotaan Kemangtir ini sekaligus agak promosi, karena berhubung kami juga lagi membuka open recruitment, nanti ada di Instagram kami.
bagaimana kami lagi membuka anggota-anggota baru yang ingin terlibat dalam kegiatan penanaman dan khususnya dalam menjadi keluarga atau dari bagian dari Kemangtir Jakarta. Jadi nanti Pak Reginald Izak bisa ngelihat di Instagram kami atau media sosial kami. Sementara itu untuk langkah-langkah yang telah kami lakukan selama pandemi, terakhir sih kami melakukan monitoring dan juga penanaman yang contohnya yang baru dilakukan Desember kemarin itu di Pulau Payung Besar, itu yang bekerja sama dengan pihak Teknik Geologi Univ Pertamina. Jadi kami mensiasatinya itu dari kami tidak mengirim atau kasarnya tidak mendelegasikan banyak orang, dalam artian kita membatasi jumlah yang ikut atau yang dikirim untuk ke monitoring di beberapa lokasi tersebut. Sekaligus kami tetap berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, baik itu warga ataupun kecamatan sekitar, bahwasanya kami akan datang dan melakukan penanaman sekaligus melakukan monitoring dengan jumlah peserta dengan jumlah orang sekian, jadi tidak menimbulkan kerumunan. Paling kalau dari acara kami masih peraturan yang ada itu harus membatasi jumlah agar tidak berkerumunan. Jadi kami sangat situasional sih, kalau memang selagi masih bisa monitoring tadi pasti dari anggota-anggota kami. Tapi untuk penanaman secara umum atau melibatkan orang banyak dari eksternal itu masih belum, karena kami masih takut, dalam artian masih harus ada peraturan yang tidak boleh membuat kerumunan. Kalau untuk langkah yang ketika dulu di abrasi di Jakarta, khususnya di wilayah DKI Jakarta ya, bagian utara itu, kami dulu sering banget itu salah satu penanaman yang paling banyak itu memang di bagian Marunda atau berada di Rusunawa, belakang Rusunawa A atau B. Jadi itu benar-benar ada daerah pantai atau sebenarnya pasir pantai yang berhadapan langsung dengan ombak-ombak dari wilayah Teluk Jakarta. Jadi itu fokus kami, itu juga salah satu lokasi penanaman dengan jumlah bibit paling banyak yang pernah Kemangtir Jakarta lakukan dalam yang berupaya untuk mengurangi laju abrasi di daerah tersebut, khususnya di wilayah Marunda. Dan paling itu sih, nanti mungkin Bang Eko mau nambahin atau Pak Reginald Izak ada tanggapan, dipersilakan. Oh iya, mungkin saya mau nambahkan aja ya, kayak kegiatan-kegiatan apa saja sih yang bisa kita lakukan, pendekatan apa saja yang kita bisa lakukan selama COVID ini. Nah, menurut saya sendiri ya seperti yang kita lakukan ini, edukasi ke orang-orang. Ternyata dalam konteks mangrove ya, dalam konteks mangrove itu sendiri ternyata masih banyak orang yang belum tahu apa di mangrove, apa fungsinya mangrove, sejauh mana mangrove mampu bisa melindungi ekosistem pantai. Dalam sebatas itu saja dulu, mungkin itu yang bisa kita lakukan di dalam kondisi seperti ini. Nah, makanya bentuknya seperti seminar-seminar ini menurut saya sangat cocok untuk kegiatan-kegiatan yang bisa membangun awareness orang-orang ya, tidak hanya di daerah Kepulauan Seribu, tapi ya mungkin yang dari misalnya contoh Pabrian, dari Tanjung Pinang itu mau dan tergerak hatinya untuk meningkatkan awareness dia dengan kasus contohnya abrasi ataupun perubahan iklim ini. Itu sih. Ya. Baik, terima kasih untuk tanggapannya. Boleh saya share sesuatu? Boleh. Ya. Nah, ini kebetulan saya pernah ketemu dengan seorang memancing di daerah Pantai Indah Kapuk. Nah, ketika saya melihat, beliau mengatakan seperti ini, Dek, dulu di sini kurang lebih ada sekitar 3.000 anakan ditanam. Tapi mungkin tidak ada yang memelihara, mungkin tiba-tiba diterjang ombak atau bagaimana, jadi musnah, jadi mubasir gitu. Jadi gimana kalau misalnya kita sudah melakukan katakan aktif di situ, apakah monitoringnya bagaimana? Mungkin pernah ada juga, bisa kakak-kakak sharing di sini untuk terkait dengan penanaman mangrove ini sendiri. Bang Eko, gitu paling yang fungsi ekologi mangrove terhadap tumbuhan daya tumbuh ikan, Bang. Ya, mungkin ya benar. Dalam melakukan penanaman mangrove juga itu sangat penting kita lakukan ibaratnya analisis karakteristik lingkungannya dulu. Jadi
Jadi tidak semata-merta kita menanam jenis A di tempat A gitu. Nah, tentu kita harus lihat dulu histori daerah itu apa. Histori mangrove yang di daerah itu apa. Ini maksudnya tadi Bapak bibitnya ini ya. Bibit mangrove kan yang ditanam 3.000 tapi karena mungkin monitoring nggak ada jadi hilang. Iya kan, Pak? Halo. Jadi misalnya kan 3.000 nih. Tapi sisanya mungkin ya katakanlah berkurang setengah atau mungkin seperempat, kira-kira begitu sih Pak. Oke, ya benar. Jadi, makanya sangat penting kita juga mengetahui karakteristik lingkungan tempat kita menanam dan juga histori tumbuhan jenis apa yang pernah ditanam di situ. Karena apa? Itu penting untuk meningkatkan survival rate apa yang kita tanam. Nah, itu juga sebenarnya ini bukan ini juga menjadi tantangan bagi misalnya komunitas pecinta lingkungan dalam menanam mangrove. Karena apa? Ya survival rate itu sangat susah. Misalnya 100% itu biasanya susah didapatkan. Makanya ada beberapa pendekatan metode yang dicoba. Misalnya tanam silang, ada yang tanam yang digabung semuanya. Itu semua tergantung dari spesies yang ditanam. Akan tetapi yang selama ini dilakukan yaitu dengan menanam jenis Rhizopora. Rhizopora itu yang akarnya seperti tongkat karena berdasarkan hasil penelitian dan juga berdasarkan hasil penelitian tentang proses penanaman, jenis ini merupakan jenis yang paling tahan dari berbagai jenis karakteristik lingkungan, baik salinitas, sedimen dan lain-lain. Dan selanjutnya tentunya tidak hanya menanam saja dong. Setelah itu harus kita melakukan monitoring. Pentingnya monitoring ini sangat penting juga kita mempertimbangkan kegiatan monitoring berapa bulan sekali dan juga penyulaman apabila si mangrove itu hilang atau diterkam ombak. Nah, maka dari itu ibaratnya kita harus melibatkan masyarakat juga untuk kegiatan monitoring ini apabila mungkin setahun kemudian dari penanaman 3.000 menjadi 2.500. Nah, jadinya kita harus menyulam kurang lebih 500 bibit untuk tetap mencapai target ibaratnya 3.000 bibit yang ditanam. Itu sih Pak. Penyulaman sangat penting dengan melibatkan masyarakat sekitar, ya tidak hanya ibaratnya kita juga harus memberikan income ke mereka untuk melestarikan kegiatan itu. Itu sih Pak. Ya, oke. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita ambil pertanyaan dari kolom chat dulu. Di sini ada Syarif asal dari Sumeneb. Pertanyaannya, menurut Kak Rizky Eko, bagaimana peran pemerintah sampai saat ini dalam mencegah abrasi? Lalu bagaimana mengetahui mengenai kesuburan mangrove? Silakan Kak Eko. Oke. Untuk terkait dengan daerah abrasi sendiri, ini mungkin saya lempar ke Syafiq ya, karena ini setahu saya tidak terlalu bergerak di bidang abrasi ini, tapi kalau yang untuk mangrove sendiri mungkin saya bisa jawab. Jadi bagaimana mengetahui kesuburan mangrove? Nah, ini juga mungkin pertanyaan yang sangat susah menurut saya, karena kesuburan mangrove itu sendiri bisa diukur dengan survival rate mereka dengan dilakukan monitoring ya kurang lebih di 5 tahun pertama. Kalau misalnya sampai bisa 5 tahun pertama itu sudah sangat cukup untuk melihat bagaimana mangrove yang kita tanam ini subur dan mampu bertahan hidup di suatu lokasi. Ini juga tantangan ya, seperti saya bilang tadi, tantangan bagi para penanam untuk mengetahui apakah mangrove ini subur atau enggak. Karena ya, menanam mangrove itu tidak seperti menanam tanaman yang di darat yang bisa dikasih pupuk atau apa. Yang kita perhatikan hanyalah bagaimana dia bisa menahan ombak dan abrasi, ombak dan gelombang dari laut. Nah, makanya pendekatan yang paling cocok itu contohnya menanam dengan menggunakan bronjong dan apo di daerah pesisir. Itu sih kalau untuk kesuburan mangrove tentunya
ditunjang juga oleh kualitas perairan itu sendiri. Ya, seperti salah satu faktornya tuh contohnya kualitas air, ya salinitas dan lain-lain, dan juga kadar oksigen, karena seperti kita tahu juga mangrove juga menyerap membutuhkan oksigen tidak hanya dari fotosintesis tapi proses anaerob yang ada di bawahnya. Dan yang paling penting menurut saya itu juga nutrien hara yang ada baik di tanah maupun di air yang mampu menunjang kesuburan mangrove itu sendiri. Nah, tidak heran juga makanya bisa dibilang juga Teluk Jakarta ini merupakan perairan yang sangat subur karena 13 muara yang mengeluarkan kegiatan-kegiatan antropologi itu bermuara di Teluk Jakarta ini sendiri. Nah, akan tetapi kadang-kadang ada juga kontaminan yang bisa mengancam si pertumbuhan mangrove itu sendiri. Itu sih. Baik, aku nambahin ya dari tadi segi peran pemerintah sampai saat ini terhadap dalam mencegah abrasi. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi sih, untuk contoh-contoh yang telah dilakukan pemerintah itu gambar-gambar yang saya ambil itu dari website beritajakarta.go.id atau itu kumpulan apa saja yang dilakukan pemerintah Jakarta. Nah, dalam hari ini pemerintah kabupaten atau Pemkab dari Kepulauan Seribu itu telah banyak melakukan langkah-langkah mitigasi seperti ya tadi dengan kawat bronjong yang berisi batu belah dan juga dibuat pemecah gelombang model kubus maupun buis. Dengan lokasi titik pembangunannya itu sangat dipertimbangkan dengan kondisi-kondisi yang ada atau informasi-informasi yang ada. Nah, jadi gambar-gambar ini didapat dari beritajakarta.go.id atau yang berisi tentang kegiatan atau langkah-langkah apa saja yang telah dilakukan pemerintah melalui Pemkab DKI Jakarta, khususnya Pemkab Kepulauan Seribu dalam melakukan langkah mitigasi bencana abrasi. Jadi sebenarnya Pemkab DKI melalui Kepulauan Seribu ini telah banyak melakukan langkah-langkah mitigasi bencana abrasi. Walaupun masih banyak ada beberapa yang kurangnya, cuman usahanya perlu sangat baiklah dalam meminimalisir bencana abrasi tersebut. Sekaligus izin menjawab ini pertanyaan dari Kak Andreas Tio tadi tentang bagaimana pengaruh reklamasi terhadap pulau-pulau yang hilang tadi. Berdasarkan laporan dari salah satu website itu Mongabe atau tentang Walhi, bahwasanya ada salah satu pulau hilang yang diindikasikan pasir-pasirnya diambil oleh untuk reklamasi di Teluk Jakarta atau di Pulau ABCD itu. Tapi hal itu perlu diinvestigasi lebih lanjut sebagai laporan bahwasanya mungkin saja pasir-pasir yang hilang tersebut atau pasir-pasir yang mereka sih menganggapnya mengambil dari bagian daerah lain, tapi ada kemungkinan bahwasanya pasir-pasir yang hilang atau pulau yang hilang itu mungkin saja diambil akibat pengerukan pasir untuk pulau reklamasi. Jadi sebagai komunitas atau khususnya Walhi di sini sangat concern terhadap hal-hal yang dilakukan pemerintah atau hal-hal yang dirasa menyeleweng atau ada yang salah. Jadi membuat sebuah laporan investigasi dan dilaporkan ke pemerintah ataupun ke pihak terkait untuk diurus secara perizinan ataupun kesalahannya nanti. Paling itu Kak Andreas Tio tadi izin menjawab sekalian. Oh iya, saya mau menambahkan, bisa tidak? Terkait siapa ya tadi, ada yang Mbak yang dari Sumeneb kalau nggak salah. Nah itu kan dia tanya tentang Syarif dari Sumeneb tentang bagaimana sih pemerintah sampai saat ini dalam mencegah abrasi. Kalau secara abrasi saya kurang tahu, tapi untuk mangrove-nya sendiri dari pemerintah Jokowi sendiri itu sudah membentuk badan yang fokus dalam restorasi gambut dan juga mangrove. Ya. Nah, maka dari itu salah satu hal yang sangat starting point bagi pemerintah untuk fokus ya tidak hanya berarti ini mungkin bisa berdampak juga ke arah pencegahan abrasi, tetapi untuk mangrove sendiri dan lahan gambut memang Indonesia itu lagi fokus terhadap perdagangan karbon. Nah, jadi untuk mangrove sendiri dengan adanya kepala badan restorasi gambut itu, nah makanya menurut saya itu sangat bisa juga merupakan upaya dalam pencegahan abrasi. Itu sih. Oke,
Oke, baik. Terima kasih Kak Syafiq dan Kak Eko. Sekarang kita diskusi lagi, ngambil pertanyaan dari yang raise hand. Itu ada Rahmawati Ananda. Dipersilahkan. Halo, selamat siang. Suara saya terdengar? Kurang. Halo Kak, suara saya Ya. terdengar? Ya, saya Rahmawati Ananda ingin bertanya ke Kak Aris Eko. Menurut Kakak, bagaimana cara generasi muda atau milenial berperan dalam pelestarian ekosistem mangrove ini? Kemudian kan kota saya ada tempat wisata dengan menggunakan mangrove sebagai daya tarik. Nah, bagaimana menurut Kakak penggunaan mangrove sebagai bagian dari ekowisata yang juga dapat memberikan kontribusi terhadap masyarakat di sekitarnya? Terima kasih. Oh, oke. Nah, ini penting juga nih, milenial bagaimana? Ini langsung jawab aja ya. Nah, bagaimana milenial dalam berkontribusi besar dalam lingkungan? Nah, menurut saya dengan mengikuti beberapa kegiatan atau komunitas itu salah satu langkah yang langkah awal bagi milenial untuk bisa lebih dekat dan tahu tentang masalah lingkungan yang ada di sekitarnya. Toh juga banyak milenial sekarang, aku tidak mengeneralisir, tapi mungkin tidak tahu banyak tidak tahu tentang problem isu tentang lingkungan. Nah, makanya dengan kita sebagai generasi muda penting untuk mengikuti edukasi dan juga ibaratnya kegiatan yang bisa menginisiasi masyarakat sekitar, ya tidak hanya tentang mangrove atau apa, tapi kita bisa menggerakkan masyarakat sekitar kita. Nah, hal ini juga bisa didukung banyak sekadar informasi bagi mungkin teman-teman milenial yang mau berkontribusi banyak tentang lingkungan. Sebenarnya banyak funding atau pendanaan yang diberikan dari organisasi internasional untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berbau lingkungan. Sangat banyak. Sekarang lagi banyak dibuka tentang grant ya. Grant untuk membentuk komunitas, memberdayakan komunitas, dan juga tentang bagaimana melakukan mitigasi bencana dengan topik-topik seperti mitigasi bencana. Dan itu menurut saya mulai dari situ kita bisa tahu dan kita bisa menempatkan diri sebagai milenial yang ibaratnya cinta dengan lingkungan, itu sih. Dan itu kalau yang bagaimana kita bisa sebagai milenial itu berkontribusi banyak. Kita cari informasi tentang komunitas ataupun grant itu tadi. Terus yang kedua, tanggapan saya tentang bagaimana pemberdayaan masyarakat, sinergi pemberdayaan masyarakat dengan ekowisata mangrove itu sangat bagus di era saat ini memang dari Kementerian Pariwisata juga saat ini sudah mulai fokus ke itu. Bagaimana maksudnya fokus apa? Karena masih banyak masyarakat pesisir itu yang masih kekurangan informasi dan juga bagaimana diri dia bisa diberdayakan. Nah, makanya saat ini Kemenpar juga itu memfokuskan untuk kegiatan-kegiatan yang ada di ekowisata mangrove dengan cara memberikan pelatihan bagaimana cara cara mengelola dan juga setidaknya bisa menjadi tour guide dalam ekosistem mangrove dalam kegiatan ekowisata itu sendiri. Dan menurut saya itu sangat bagus. Tuh. Oke, itu dari saya, Mbak Rahmawati. Oke. Terima kasih Kak atas jawabannya. Selanjutnya mengambil pertanyaan dari chat. Ini ada dari Timothy asal daerah Tetelu, yaitu pertanyaannya, apakah mangrove bisa menjadi alternatif solusi pengurangan intrusi air laut pada air tanah dangkal? Baik, Kak. Ini sebenarnya ada salah satu Kemangtir Jakarta sih, anggota lain yang memang kemarin dia sempat meneliti daerah yang tentang intrusi ya. Mungkin kalau boleh bisa menjawab, ini ada Halim mungkin mohon izin untuk bantu jawab Kak Timothy ini. Bukan ngelempar, cuman kebetulan Halim ini kemarin baru meneliti.
kasih. Ada nggak sih dia? Halo. Ada Kak. Dengar, Lim, Oke. dengar. Oke. Terima kasih sebelumnya kesempatannya. Sebenarnya kaget juga sih sebenarnya Sapik aja yang suruh jawab, tapi ya nggak apa-apa, terima kasih atas kesempatannya. Jadi beberapa kesempatan lalu kami dari Kementerian Jakarta juga sempat membahas tentang intrusi air laut. Jadi bagaimana mekanisme mangrove itu sendiri dalam mitigasi intrusi air laut seperti itu. Jadi memang intrusi air laut adalah salah satu fenomena yang cukup menarik juga untuk dibahas. Salah satu problematika juga untuk masyarakat pesisir. Namun masih ada gap knowledge di situ. Jadi masih ada pengetahuan, kekosongan pengetahuan yang belum dibahas seperti itu. Dan dalam suatu struktur mitigasinya itu adalah salah satunya adalah mangrove itu sendiri. Jadi mangrove itu punya mekanisme sebagai penyerap atau nanti mungkin Bang Eko bisa tambahin sendiri tentang mekanisme mangrove untuk penyerap dari kandungan garam yang masuk dalam air tanah seperti itu. Jadi intrusi air laut itu kan masuknya air garam atau air laut ke dalam air tanah yang ada di pesisir masyarakat seperti itu. Dan dari mangrove itu sendiri mempunyai mekanisme untuk menyerap kadar garam tersebut. Jadi salah satu jenis yang cukup menurut penelitian yang cukup efektif adalah mangrove yang ada di garis depan seperti Avicennia, Soneratia seperti itu. Dan itu adalah hal yang cukup unik dari mangrove juga, fungsinya untuk dapat melakukan intrusi air laut itu sendiri. Dan salah satu dari bagian bahan mangrove yang dapat menyerap tersebut, fungsi lainnya adalah karena substrat dari yang hidup di mangrove itu sendiri adalah biasanya adalah substrat lempung seperti itu. Yang kita tahu bahwa substrat lempung itu memiliki butiran yang lebih kecil dibandingkan substrat lain seperti substrat pasir atau pasir besar seperti itu ya. Jadi substrat lempung itu berguna juga untuk menutup aliran atau biasa kita sebut permeabilitas atau rongga yang ada antara air laut dengan air tanah seperti itu. Jadi ketika kita menanam mangrove, selain memiliki fungsi dari tubuh mangrove itu sendiri, substratnya juga menutup atau substrat lempung yang tertangkap di akar mangrove itu juga dapat menutup rongga masuknya air laut ke air tanah. Itu saja sih yang mungkin saya dapat sampaikan. Mungkin bisa ditambahkan dari Bang Eko secara sisi biologisnya. Terima kasih. Sedikit tambahan ya, yaitu maka dari sebagai tambahan, sebagai fungsi mangrove itu sendiri, dia bisa menjadi sediment trap. Nah, makanya semakin banyak mangrove mangrove ini mampu menciptakan pulau gitu. Nah, apa dampaknya? Dia bisa menjadi filter, aquifer untuk air baik itu air laut secara ini air laut ketika dia masuk ke tanah dia bisa terfilter. Jadi kadar-kadar mineralnya itu bisa difilter dari apa yang dibilang Halim itu sendiri dan mampu meningkatkan water level ya, kalau bahasa ininya kualitas air tanah menjadi lebih baik. Itu sih yang saya tahu juga. Tambahan sedikit, kalau misal teman-teman mau bahas lebih lanjut tentang intrusi air laut, di YouTube Kementerian Jakarta sudah dibahas juga tentang intrusi air laut. Jadi buat teman-teman bisa lihat di sana ya untuk lebih lengkapnya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Tadi juga ada Kak Halim dari Kementerian Jakarta. Kita lanjut lagi. Pertanyaannya dari Siti Eni Hafsyah. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Sebetulnya Siti Eni Hafsyah dari Universitas Surya Kencana. Izin bertanya, saat terjadinya abrasi dan banyaknya pulau yang hilang seperti yang pernah terjadi di Kepulauan Seribu, apakah adanya penanggulangan terhadap hilangnya pulau tersebut? Terima kasih.
Baik, izin menjawab terkait kalau hilang yang contoh itu memang ada. Jadi contohnya hilang Pulau Ubi Besar yang warganya pindah ke Pulau Untung Jawa. Mungkin dikarenakan tidak pernah adanya langkah mitigasi sebelumnya, semisal baik itu secara mitigasi struktural alami berupa menanam mangrove atau tetang terumbu karang. Jadinya mungkin ada beberapa pertimbangan yang pulau itu tidak bisa diselamatkan lah, dalam tanda kutip diselamatkan, sehingga warganya harus pergi atau mengungsi ke daerah lain. Jadi mungkin kadang karena ketidakadaan peluang untuk bisa meminimalisir mitigasi bencana abrasi sebelumnya, jadi sehingga tidak ada peluang untuk menyelamatkan pulau itu. Maka dari itu sekarang sih Pemkab dari Kepulauan Seribu sangat concern atau sangat perhatian terhadap wilayah-wilayah pulau yang belum ada atau belum memiliki mitigasi struktural baik secara alami maupun buatan. Jadi sangat diperhatikan beberapa pulau itu harus punya hutan mangrove-nya dan juga mungkin bisa pelindung pantai untuk dari gelombang berupa APO dan lain sebagainya. Jadi kalau emang udah nggak ada, sebelumnya nggak ada langkah yang real atau langkah yang baik, kayaknya kalau untuk pulau yang kehilangan itu ya sudah jadi pembelajaran bahwasanya kalau nggak ada ini bisa loh pulau itu nyampe hilang. Paling itu sih kalau contohnya buat Pulau Ubi Besar yang warganya pindah ke Pulau Untung Jawa. Begitu Kak Siti Eni Hafsyah. Oke, untuk Kak Siti mungkin udah kali ya Kak Syafiq. Kayak kok kita lanjut karena masih ada lagi. Dari kolom chat ada pertanyaan dari Lailatul dan Azizah dari Bojonegoro. Selain pohon mangrove untuk mencegah abrasi, apakah ada pohon lain untuk mencegah abrasi? Baik, aku coba nambahin dulu, coba menjawab. Sebenarnya ada beberapa itu, jadi kemarin sempat agak rame itu gimana pohon cemara udang. Jadi dia memang menanamnya dari segi di daratan atau di pantainya, cuman nggak tahu ya, berdasarkan yang aku baca aja sih itu di internet ada salah satu jenis pohon namanya pohon cemara udang yang ternyata tapi kurang secara abrasinya tuh masih kurang. Nah mungkin itu baru satu jenis itu, contohnya Pulau Cemara Udang. Cuman dari segi efisiensi atau efektivitasnya ternyata masih kurang berdasarkan laporan dari berita-berita yang aku baca. Nah mungkin Bang Eko bisa nambahin. Oh iya, mungkin secara umum pulau itu punya 3 ekosistem. Nggak kemit kan? Nah punya 3 ekosistem. Ekosistem pesisir disebutnya. Jadi ada terumbu karang, ekosistem terumbu karang, ekosistem lamun, dan juga ekosistem mangrove. Nah, ketiga ini saling berkaitan. Tidak hanya dalam fungsinya secara ekologi menyediakan nutrien bagi biota, tapi juga ini juga memiliki fungsi sebagai penahan ombak. Jadi dia mampu memecah ombak secara alami. Kalian juga bisa lihat lamun, ekosistem lamun itu merupakan salah satu ekosistem yang mampu memecah ombak. Kita bisa lihat, tapi untuk spesies-spesies juga yang besar seperti Enhalus. Jika kalian lihat seperti rumput itu di laut, nah itu salah satu tumbuhan yang mampu mencegah abrasi. Itu sih kalau yang bisa saya jawab pertanyaannya dari siapa? Dari Lailatul tadi. Lailatul. Iya, oke. Dari partisipannya Raisan ini ada 2 orang lagi. Jadi diduluin yaitu Rudiansyah. Waktu dan tempat dipersilakan. Halo ya, seperti. Halo Rudiansyah. Lanjut dulu aja. Oh, udah Kak. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Rudiansyah dari Riau. Kebetulan saya tinggal di daerah
Riau, daerah dekat Muara. Di sini dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Jadi ada sungainya dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Itu seringkali terjadi longsor. Tapi kondisinya mungkin di sini sungainya itu dalam, terus sering dilewati transportasi, Pak. Jadi kalau mau ditanam mangrove itu kira-kira memungkinkan nggak, Pak ya? Dia untuk menanam di sungai yang dalam itu bisa nggak, Pak ya? Dia tiap hari pasang surut. Kira-kira begitu, Pak. Bisa dimengerti nggak, Pak? Oke. Nah, ini aku langsung jawab aja ya. Oke, Pak. Jadi untuk kasus seperti itu di sungai ya. Jadi di sungai saya juga jarang pengalaman untuk bagaimana menanam mangrove di sungai, apalagi sungai yang dalam. Tapi banyak yang bisa diperhatikan dari eksplorasi tempat terkait penanaman mangrove. Nah, itu sebenarnya bisa. Tapi perlu kita ibaratnya menghambat dulu agar si sedimennya ini tidak tergerus. Nah, tidak tergerus secara terus-menerus gitu. Kalau nggak salah saya pernah ke daerah mana ya? Aku lupa, daerah Jawa Barat. Di situ dia juga bagus tuh. Jadi dia bentuk ekosistem mangrove, tapi dia tutup dulu mangrove-nya. Jadi dia pasang bambu, baratnya begitu, bambu banyak, terus habis itu dia baru tanam mangrove di situ. Nah dari situ itu sudah bisa menahan sedimennya dulu untuk mangrove-nya bisa tumbuh. Nah setelah itu untuk spesies yang ditanam sendiri itu bisa seperti si Nipa frutican. Itu kalian masih bisa lihat juga, itu sebenarnya tidak ditanam sih, bisa ditanam tapi secara umum biasanya dia tumbuh secara alami di daerah sungai. Nah itu yang salah satu jenis mangrove yang mampu menahan abrasi di sungai. Selain itu ada juga jenis-jenis seperti zona ratia. Akan tetapi dalam proses penanamannya perlu mendiskusikan dengan pihak-pihak terkait, karena takutnya di situ rancangan pembangunan kota atau wilayah di situ tidak harus bukan untuk dilakukan penanaman atau memang ditempatkan untuk daerah transportasi, memang khusus di situ. Maka penting juga kita sebelum menanam itu mencari tempat, apalagi di pulau besar kan, berkolaborasi meminta saran dari pihak-pihak yang terkait di mana tempat yang bagus untuk menanam. Itu sih. Kalau ditanamnya dia mangrove-nya sudah besar, kira-kira bisa nggak, Pak ya? Sebenarnya agak susah juga sih kalau misalnya menanam mangrove yang sudah besar, karena kita juga tidak tahu apakah dia bisa tumbuh di situ. Tapi kalau bisa ditanam dari bibitnya dulu. Nah, Mas juga bisa lihat dari situ, ada mangrove kah atau tidak ada, atau tidak. Kita bisa, Masnya bisa tanam vegetasi yang ada di sekitar ekosistem itu. Misalnya kita bisa lihat, ternyata di sini ada pohon misalnya pohon A, saya nggak tahu apa, misalnya pohon A, dan itu dia bisa hidup di situ. Nah itu yang kita coba tanam, tidak harus mangrove itu, karena kan Masnya muara sungai kan. Nah muara sungai juga airnya juga ibaratnya salinitasnya udah turun, jadi masih ada beberapa tumbuhan yang masih toleran, tidak hanya mangrove. Itu sih. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke, terkait dengan waktu, jadi masih bisa 3-4 pertanyaan lagi ya Kak Syafiq dan Kak Eko. Ini ada pertanyaan dari kolom chat, yaitu Hari Ardilas dari Pekanbaru. Izin bertanya, menurut Mas, alat pemecah ombak APO tadi terbuat dari bahan apa? Lalu apa penahan APO agar tidak tergerus air? Gitu. Baik Pak Mas Hari Ardiles, ini saya coba jawab. Sebenarnya saya sih belum pernah yang terjun langsung ya, dalam artian ngelihat pembangunan APO itu gimana dan dengan berbagai jenisnya. Cuman
kalau dari yang berita-berita yang saya tahu atau saya baca belakangan ini sih, untuk langkah mitigasi struktural buatannya ya berarti buatan dengan melibatkan semen dan juga campuran semen dan pasir. Mungkin ada secara ke teknik sipilannya mungkin, atau ada persentase khusus lah, entah itu melibatkan kerikil atau krakal. Jadi kalau secara bahannya sih mungkin umumnya sama seperti yang bangunan pada umumnya, semen pada umumnya, cuman mungkin ada campuran-campuran lain agar supaya si bangunan atau apa-apa tersebut nantinya bisa bertahan dari khususnya keasinan ya, dari tingkat ininya air laut mungkin ya. Cuman paling yang saya tahu sih itu, tapi ya nanti coba saya cari tahu lagi sih terkhusus untuk bahan bangunannya ya. Mungkin itu aku jawabnya. Saya mau menambahkan, jadi yang APO materi yang non organik ya, itu bisa ya seperti yang disebutkan dari Safik itu sendiri. Jadi bisa dari materi beton, yang penting bentuknya beton. Banyak penelitian juga yang membuat APO itu bisa ditempati hidup oleh terumbu karang. Nah itu. Nah jadi kayak materi ini masih dalam diuji coba juga. Bagaimana sih presentasi semen, pasir dan kerikil itu bagaimana supaya si terumbu karang atau hewan-hewan laut itu bisa menjadikan APO ini sebagai tempat tinggalnya mereka juga, terkait porositasnya atau apa semua. Dan secara ini juga kalau materi organik sih secara umum bambu sih yang paling kuat, bambu atau enggak bambu, baik itu yang utuh atau enggak kulitnya yang udah dibentuk kayak bronjong, kayak keranjang gitu. Jadi nanti ditanam dan nanti dimasukin sedimen untuk mangrove-nya ditanam di dalamnya. Itu sih bambu secara umum sama beton itu yang disebutin Safik. Oke, jadi udah ya untuk Hari Ardiles. Lalu lanjut ke Silvi Mustamiroh. Iya Kak, terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf, saya off cam soalnya takutnya nanti suaranya jadi putus-putus. Saya mau nanya ke Kak Eko ataupun ke Kak Syafiq ya. Tadi kan Kak Rahmawati bertanya tentang ekowisata. Nah kebetulan di daerah saya, di Kota Tangerang, sudah ada ekowisata tentang hutan mangrove di daerah Teluk Naga. Nah yang saya herankan dulu pas openingnya, pas launchingnya, pas lagi rame-ramenya, itu benar-benar viral tempat hutan mangrove tersebut. Tapi seiring berjalannya waktu, banyak tempat-tempat wisata lain yang lebih menarik dari itu, dan hutan mangrove itu menjadi tenggelam. Dan mungkin sekarang kayaknya juga jadi semakin kurang bagus gitu. Nah yang saya mau tanyakan, gimana sih Kak menjaga eksistensi tempat ekowisata hutan mangrove tersebut agar menjadi tetap bagus, tetap terkenal juga oleh masyarakat lainnya gitu. Terima kasih. Baik, paling aku mau coba jawab. Kalau dari Kemangtir sih dulu pernah ada namanya Kemangtir Regional Tangerang kalau nggak salah. Tapi memang mereka sedang vakum lah. Jadi mungkin ada kekosongan dalam pihak-pihak yang perhatian terhadap wilayah pesisir atau khususnya di Teluk Naga tadi. Dan mungkin pembangunan ekowisata itu atau pembuatan ekowisata khususnya hutan mangrove perlu melibatkan dan juga perlu kesadaran daripada masyarakat sekitar. Kalau untuk melibatkan sih misalkan ada kelompok nelayan di situ atau paguyuban warga pesisir dan segala macam. Jadi gimana caranya mereka itu bisa merawat dan melindungi hingga menjaga daya tumbuh mangrove agar semakin baik, karena semakin lebat semakin bagus sebagai daya tarik untuk destinasi wisata khususnya sebagai pembelajaran berupa ekowisata. Kalau untuk yang ketertinggalan, misalnya kalau udah nggak viral lagi, ya itu mungkin kembali lagi gimana kita sebagai anak muda khususnya yang paham lah tentang marketing atau paham tentang apa-apa saja yang sedang berkembang saat ini dan bagaimana cara mungkin mempromosikan wilayah-wilayah tertentu atau khususnya di sini Teluk Naga.
mungkin bisa atau lebih bisa lebih memperhatikan bahwasanya daerah ini perlu promosi yang lebih. Sebagai contoh mungkin untuk TWA Mangrove ini IG-nya dia itu sangat pasif dalam artian walaupun pandemi dia juga terus mengedukasi. Jadi itu ketika pandemi ini peraturan sudah agak mereda, jadi tetap banyak warga yang tertarik untuk datang. Jadi gimana ya cara mengemas itu agar supaya menjadi destinasi yang tidak lekang oleh waktu atau tidak hanya viral sesaat. Jadi mungkin peran-peran anak muda sih diperlukan saat ini, apalagi yang paham tentang algoritma Instagram atau mungkin tentang apa-apa saya yang lagi ngetren, misalkan jenis video TikTok yang lagi banyak disukain orang, kayak ada di daerah wisata baru atau wisata alam yang nggak rame, jadi nggak terlalu membuat kerumunan orang atau nggak terlalu banyak banyak mungkin kan kalau sekarang lagi corona masih bisa social distancing segala macam, jadi itulah mungkin yang bisa menjual ekowisata di daerah situ khususnya. Dan jangan lupa untuk melibatkan peran warga sekitar sekaligus untuk melindungi atau merawat daya tumbuh mangrove dan juga ekowisata itu sendiri. Paling itu Kak Silvi, aku coba jawabnya tadi. Ya Kak, baik Kak, terima kasih. Oke, dikarenakan waktu, jadi ada 2 pertanyaan lagi. Ini ada pertanyaan dari Edi Gunawan, Banyu Asin. Bagaimana cara mengetahui jumlah mangrove yang harus ditanam secara efektif dalam mencegah atau mengatasi abrasi? Silakan Kak. Oke, ini izin jawab juga. Jadi kalau jumlah yang ditanam itu bagaimana, tentunya harus menyesuaikan juga, karena menyesuaikan dari dana itu sangat penting, dana, karena bukan apa, bibit juga kadang-kadang biasa dibeli dari petani lokal, dan ya dari petani lokal sebagai income mereka, dan juga kalau kita dapat bibit gratis juga biasa dibatasin, misalnya 1.000 atau 2.000. Sebenarnya tidak, menurut saya tidak perlu banyak-banyak. Maksudnya tidak perlu banyak-banyak, ibaratnya sampai 20.000, berapa ribu, enggak. Tapi kita bisa lihat, yang paling penting itu bagaimana setelah ditanam. Ya, setelah ditanam itu kegiatan monitoring itu. Karena bukan cuma goalsnya banyak atau enggak, tapi setelah ditanam itu prosesnya diapain, itu monitoringnya. Nah, tentunya juga yang kedua itu faktor luasan area. Tidak mungkin juga, bukan tidak mungkin, susah juga dong bagi kita semua kalau mau nanam dengan luas area beberapa hektar. Pasti sudah ada area-area yang ini krusial nih yang ditanamin. Kita coba di sini dulu. Nah, baru nanti mungkin next project atau next kalau misalnya ada dana lagi, kita pindah ke tahun berikutnya, mungkin kita bisa perluas lagi kayak gitu. Kalau biasanya sih kalau ikut penanaman biasanya paling 1.000 sampai 3.000 gitu. Itu kalau buat penanaman. Untuk kalau terkait jumlah bibit yang ditanam ya tergantung dari dana dan juga luas area yang ingin direhabilitasi gitu. Oke. Kita lanjut lagi. Ini yang raise hand ada Muhammad Fadil Harits. Ya, sebelumnya kedengaran nggak suara saya? Dengar. Ya, bismillahirrahmanirrahim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya terkait dengan masalah mangrove juga ya. Ini juga jujur ya, menarik juga ya. Wilayah saya kan di Indramayu juga lagi ada mangrove tuh di Indramayu. Kalau kita tahu kan di Kalangsong tepatnya, dan juga ini juga ada berkat kerjasama sama Pertamina juga yang akhirnya bisa diasisikan dengan mangrove itu. Namun saya juga dilihat juga ya di wilayah saya, di kampung saya di Indramayu itu kan memang di masa pandemi ini memang wisatawan juga masih kurang ya. Saya juga pengen melihat nih kondisi yang sekarang tuh bagaimana mangrove itu, yang akhirnya membuat mangrove itu sebagai menjadi destinasi juga, bukan hanya sebagai wisata doang, tapi sebagai untuk meningkatkan edukasi. Ini yang membuat juga kan kita kan masa pandemi ini kan memang kita harus bertahan, yang akhirnya juga kita memang sulit untuk melihat kondisi mangrove yang mungkin di wilayah saya juga mangrove juga khawatirnya tidak terurus dan sebagainya. Nah, mungkin menurut Bang Rizky sama Bang Syafiq
Syafiq ya, itu bagaimana ketika melihat ketika ada mangrove seperti itu yang memang kurang terurus juga kan, mungkin juga bisa jadi ada pengaruh dari sampah yang tiba-tiba dari mana distribusinya bisa jadi ke mangrove-nya, itu yang akhirnya juga memperlambat pada pertumbuhan mangrove itu yang pertama. Nah yang kedua, ini yang mungkin juga masalah climate change juga ya yang lagi dipermasalahkan. Masalah climate change yang akhirnya juga lagi berlomba-lomba untuk membuat istilahnya new renewable energy atau energi terbarukan. Nah, yang mungkin menurut Bang Syafiq atau mungkin Bang Rizky, apakah ini juga akan kalau ketika mangrove itu berdampak pada energi terbarukan itu apakah mungkin bisa sangat bisa mangrove itu juga dijadikan sebagai energi terbarukan gitu. Padahal kalau kita lihat juga itu kan berpotensi juga mempengaruhi ada di lautnya, sekitar laut. Mangrove itu kan sekitar laut. Mungkin ini kan menjadi salah satu juga untuk ada energi terbarukan, itu ada sebagai penyerap energi kotor juga, akhirnya juga bisa mempengaruhi pada pertumbuhan mangrove, spesies di lautnya dan sebagainya, yang sekitar laut itu bisa menjadi lebih bagus gitu. Nah itu apakah itu bisa dijadikan untuk new renewable energy atau energi terbarukan? Itu mungkin sih kalau dari saya. Kalau punya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk yang pertanyaan pertama, mungkin agar mangrove tidak sebagai destinasi wisata saja, itu jadi sekarang dan terlebih di tengah pandemi ya, jadi mungkin kita nggak banyak bisa ke lapangan atau mungkin ngelihat secara langsung. Tapi ada mungkin yang bisa diperbuat, yaitu maksudnya dimanfaatkan dari mangrove itu sendiri. Yang pertama itu dari segi maksudnya bisa buat keripik. Jadi itu gimana kita bisa memanfaatkan nilai ekonomis dari mangrove, tapi tidak yang secara berlebihan, tidak yang secara hingga merusak atau mengganggu daya tumbuh mangrove. Jadi mungkin kita bisa melibatkan warga sekitar atau warga pesisir bahwasanya mangrove yang ada saat ini harus dijaga, karena mereka bisa membantu dari segi perekonomian. Bagaimana kita bisa mengolah mangrove tersebut untuk diolah sebagai cemilan atau makanan, seperti kalau yang saya tahu sih ada dodol mangrove, ada stick mangrove. Jadi nilai komersilnya itu ada, dan juga bisa jadi pemasukan secara ekonomi untuk warga pesisir. Dan untuk kita yang mungkin nggak berada di dekatnya, mungkin tetap bisa berkontribusi dalam menjaga lestarinya tumbuh mangrove itu atau daya tumbuhnya mangrove dengan cara mungkin membeli olahan-olahan hasil produk mangrove yang diolah oleh warga sekitar. Jadi warga sekitar kita berdayakan lah, dalam artian kita sosialisasi dan edukasi bahwasanya mangrove itu harus dijaga agar bisa memberi nilai manfaat dari segi ekonomi. Jadi kita tetap mengedukasi dan sosialisasi. Paling itu sih kalau di tengah pandemi, karena kita nggak banyak bisa turun ke lapangan. Oke. Menambahkan juga, sebenarnya saya pernah ke Karangsong itu di Indramayu. Kalau tidak salah, memang ada kumpulan ibu-ibu yang emang udah fokus untuk memanfaatkan mangrove sebagai sebagai makanan kayak sirup. Kalau saya waktu itu datang 2017 di sana, emang udah ada kebentuk kalau nggak salah sirup. Tapi skalanya masih daerah Indramayu itu sendiri, dan juga proses produksi belum sampai ke tahap ibaratnya komersil gitu, untuk tahap dalam skala banyak. PYR aja belum jadi. Itu menurut saya salah satu pelarian menurut saya, selain dari ekowisata yang bergantung kepada jumlah turis, tetapi pada saat corona ini menurun, hal itu bisa diangkat kembali. Penyimpanan sirup, ada juga beberapa daerah mengembangkan maduan dari mangrove, itu kan sebuah hal yang berbeda kan. Nah itu menurut saya, dan Karangsong waktu saya kunjungi itu sudah ada, kalau saya tidak salah ya, di dekat sungai itu ada kumpulan ibu-ibu, tapi dia masih dalam cuma kayak ada kegiatan pameran, dia pamerkan. Tapi kalau untuk produksi banyak itu nggak tahu kalau sekarang, tapi waktu itu belum itu. Dan menurut saya Karangsong sendiri itu mangrove yang bisa dijadikan
ekowisatanya bagus juga karena udah ada menaranya juga, dan itu pinggir pantai dan beberapa fasilitas untuk turis sudah disediakan kayak kapal untuk menyeberang kan. Dan yang paling bagus menurut saya yang bird watching itu kan. Nah itu bisa diangkat juga dari wisata bird watching kan. Kalau dari pantai sore-sore itu kalau nggak salah burung langsung masuk semua. Itu salah satu daya tarik Indramayu yang mungkin banyak orang belum tahu, dan itu sangat bagus itu sih. Terus yang kedua tadi tentang renewable energy pada mangrove. Oke. Kalau sejauh ini fokus untuk ekosistem mangrove ini sendiri itu belum sampai ke tahap renewable energy ya. Kayak misalnya dulu walaupun kayu mangrove itu dimanfaatkan sebagai bahan bakar dan disinyalir wangi yang dihasilkan dari kayu itu bagus, tahan lama, tapi itu sudah dilarang, ya kan? Yang penting sekarang mangrove itu fokusnya non-destruktif, jadi pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. Nah, dan yang saya tahu juga dari mangrove ini sendiri fokusnya terhadap mitigasi bencana itu ya seperti bilang tadi dalam penyerapan carbon sequestration. Nah makanya di beberapa daerah, nah ini juga mungkin ada beberapa pertanyaan yang sedikit merempet di kolom yang bagaimana sih mendekatkan masyarakat untuk mitigasi bencana ini. Nah kalau nggak salah perdagangan karbon saat ini mengusahakan dari pemerintah khususnya KLHK itu agar keterlibatan masyarakat itu sangat aktif dalam menjaga ekosistem mangrove ini agar nantinya bisa diperhitungkan dalam perdagangan karbon. Nah, ini masih dalam 2021, seharusnya udah rilis sih seharusnya udah rilis di sekitar bulan Agustus, tapi karena pandemi belum info ini belum tersebar luas itu. Jadi beberapa daerah tuh udah dilindungi. Nah ada yang bilang juga tadi di pertanyaan, saya nggak tahu dia bagaimana cara melindunginya, bagaimana pemerintah melindungi ekosistem mangrove. Nah pemerintah KLHK dan KKP sendiri udah membuat peraturan tentang daerah konservasi, di mana ada daerah-daerah yang khusus untuk dimasuki ibaratnya ada zona-zona inti yang hanya bisa dimasuki oleh manusia untuk melakukan penelitian dan edukasi, dan sisanya untuk kegiatan kegiatan eksploitasi itu dilarang. Nah ini kalau nggak salah aku lupa deh berapa juta hektar, kalau nggak salah 2020 itu targetnya 20 juta hektar deh, tapi ini bakal tervolatilise. Saya belum mengikutin lagi bagaimana pemerintah terhadap kegiatan pemerintah terkait ini. Itu sih. Baik, ya. Boleh satu lagi nggak? Sebentar aja, sedikit aja sih mau bertanya. Oke. Boleh satu lagi? Maaf, waktunya sudah habis ya. Oke. Oke. Terima kasih Kak Syafiq dan Kak Eko atas sesi tanya jawabnya. Untuk kali ini kita lanjut ke sesi games yang akan saya serahkan ke tim teknikal yaitu Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq, waktu dan tempat saya persilahkan.